Kan pilpres ra nganggo dinyang ya. Kan pilpres kowe Pak Ganjar. Siap. Gibran itu dadi wakile. Ora Prabowo wis ora urusan pokoke Pak Ganjar. Siap. Iya toh. Kowe milih Pak Ganjar kan Mbak Mahfud. Ya, wis kuwi wis. Ya tadi. Ya. Ora usah nganggo malih rata ragu. Siap. Siap, Bos. Yo, Pak Lurah. Sip. Yo. Yo. Ya. Yo. Saya ingin mengatakan ada beberapa pasal yang dilanggar dan ini masyarakat bisa mengadukan Bawaslu kalau Bawaslu tidak menegur. Kenapa? Karena orang yang melihat sebuah peristiwa atau kejahatan dan dia tidak melapor, kalau di dalam pasal-pasal KUHP itu diatur di pasal 221 ayat 1, di mana di situ dijelaskan apabila melihat sebuah peristiwa pidana dan kemudian ada orang yang melapor atau mengadu namun tidak ditindaklanjuti, maka orang itu bisa diindikasikan telah menghalangi sebuah peristiwa pidana yang kewajibannya seharusnya adalah menyelesaikannya. Jadi kalau pelanggaran atau kejahatan selama proses pemilu itu ada namanya Bawaslu yang digaji oleh negara. Anda harus tahu ya, Bawaslu itu digaji oleh negara, maka sudah selayaknya, karena ini bukan delik aduan, ketika sudah viral di mana-mana, mestinya Bawaslu mengambil tindakan, memanggil orang-orang di dalam situ. Kalau ada yang menyebut itu Seno, ya siapapun Seno itu harus dipanggil oleh Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak memanggil, ya bisa diindikasikan pasal 221 berlaku untuk anggota Bawaslu bahwa dia sengaja membiarkan sebuah kejahatan. Kenapa saya bilang kejahatan? Jangan lupa Undang-Undang Pemilu itu orang yang menggunakan itu bisa diancam pidana 7 tahun, serendah-rendahnya 4 tahun. Oleh karenanya kalau masyarakat sudah memviralkan dan ternyata Bawaslu tidak merespon atau Bawaslu tidak mengambil sikap dan membiarkan, patut diduga Bawaslu membiarkan sebuah kejahatan. Lalu bagaimana orang-orang yang ada di situ? Kalau di situ ternyata ada tokoh-tokoh politik, ya, dan menyaksikan peristiwa atau pesan, Gibran ora urus, ya, yang penting milih Pak Ganjar karo Pak Mahfud, ya, Gibran Wapres Prabowo ora urus, ya, dolali ya Pak Lurah. Jadi mengintimidasi seseorang untuk mewajibkan memilih ini sebuah kejahatan. Orang yang ada di situ ternyata tidak mencegah atau justru malah membiarkan, patut diduga dia turut serta di dalam sebuah peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwa mengintimidasi orang dan peristiwa menghalang-halangi orang menggunakan hak pilih secara bebas. Jadi pasal-pasal KUHP berlaku, pasal-pasal pemilu berlaku, dan kalau di situ ada unsur money politiknya, harus dibuktikan dulu. Kalau di situ ada unsur money politiknya, dicari sumbernya. Kalau ternyata sumbernya itu dari uang negara, ya berarti ada unsur korupsinya. Jadi peristiwa di mana ada dialog di kantor partai, ya, kemudian meminta Pak Lurah itu untuk memilih salah satu calon, ya, dan kemudian orang itu mengintimidasi, maka unsur-unsur pidana baik Undang-Undang Pemilu, kemudian pasal-pasal KUHP, khususnya pasal 221 ayat 1 KUHP dan pasal 55 ayat 1 KUHP itu berlaku. Jadi bagaimana mekanismenya? Nah, yang saya baca dari media itu lurah-lurah itu kan dipanggil, ya. Kalau saya bukan begitu. Kalau saya yang layak dipanggil itu adalah orang yang mengintimidasi, orang yang menyuruh. Kapasitasnya apa? Dia itu sebagai pejabat publik, dia itu sebagai tokoh partai. Kalau tokoh partai tentu dia tidak punya wewenang, ya. Nah, tokoh publik pun tidak punya wewenang kepada lurah, karena lurah itu satu jabatan yang dipilih. Kalau dipilih berarti dia melibatkan banyak orang, berarti dia pejabat publik. Kenapa? Coba orang ke Jakarta minta surat keterangan Pak Lurah, orang mau ke pengadilan cerai minta surat keterangan Pak Lurah. Jadi dia pejabat publik. Karena pejabat publik
yang diintimidasi oleh siapapun, maka pelakunya yang mengintimidasi orang yang ada di ruang yang mengintimidasi itu juga bisa dijerat pasal-pasal pidana. Nah, nanti semua bisa melihat di channel saya TikTok Muhammad Taufik and Partner maupun YouTube ya. Juga bisa dilihat di Ari Raja channel ya. Dan ini insya Allah akan menjadi satu pencerahan. Silakan kalian berkomentar, itu hak Anda. Anda mengutip dari video ini, menggandakan video ini sepanjang itu mencantumkan dari mana video itu berasal, Anda tidak akan dituntut pidana. Karena video ini sudah viral lebih dulu. Dan saya mendapatkan video dan tadi langsung kita syuting di tempat tersebut. Maka sekali lagi, apa yang ada di Boyolali ini tidak cukup hanya kepolisian memanggil lurah, tetapi pelaku yang ada di video yang jelas-jelas ada gambarnya, ada suaranya, itu orang pertama yang harus dipanggil karena bisa kategorikan dia itu menggagalkan pemilu. Kenapa saya bilang menggagalkan pemilu? Karena dia mengintimidasi harus memilih seseorang. Demikian pesan singkat saya, dan jangan lupa saya tetap peduli Palestina. Ini kombinasi yang keren, prosesnya Palestina tapi ikat saya, ikat suku Sabu, Nusa Tenggara Timur. Tetap menjadi orang merdeka, berpikir merdeka, hidup di negara merdeka, dan memerdekakan negara ini dari rasa takut, rasa penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.